Besti, mau terbang kemana nih kita? Ini bukan sekedar jalan-jalan ya Besti, tapi mau modifikasi cuaca biar bisa terjadi hujan. Ya, hujan buatan gitu deh Besti. Dengan cara menyemai atau menebar garam lewat udara. Wow. Teknologi modifikasi cuaca kali ini tuh memang sengaja dibuat agar bisa mengguyur wilayah Jakarta dan sekitarnya nih Besti. Pasalnya polusi udara Jakarta ini sudah mengerikan. Nah, sebelum terbang, yuk kita intip sedikit nih Besti kondisi dalam pesawat yang terbang menyemai garam. Besti, aduh. Besti, ini dia Besti, pesawat yang akan menyemai garam ya. Jadi pesawatnya nih bukan pesawat besar ya Besti ya, lumayan kecil. Ini aja saya kalau berdiri nggak bisa tuh Besti, mentok ya. Jadi kita harus begini. Ini dia. Ini dia tumpukan garamnya Besti. Total ini tuh ada sekitar 800 kg. Jadi sekali penebaran garam itu 800 kg. Kira-kira segini banyaknya ya. Pesawat yang digunakan adalah Casa NC212. Dari segi ukuran dan kapasitas pesawat ini sengaja dimodifikasi untuk memaksimalkan ruang penempatan garam. Jadi peruntukannya memang bukan untuk penumpang ya Besti. Besti, ini salut banget ya sama penerbang TNI AU. Kenapa? Karena bayangin lah Besti, ini panas sekali lah ya Besti ya. Mana tempatnya kecil banget, jadi kita harus berbagi space. Karena yang paling penting utamanya apa? Garamnya. Supaya bisa menekan polusi ini. Amin. Ya, beginilah kondisi di udara Besti. Garam yang disemai sudah disiapkan per kantong, bakal disebar lewat lubang corong ini. Proses ini bertujuan untuk menciptakan hujan dari awan aktif yang berada di ketinggian 10.000 sampai 12.000 kaki di atas permukaan laut. Ketika di udara, titik lokasi penyemaian garam mengikuti arahan tim dari BRIN yang memantau di mana titik awan terbaik. Wih! Selain menyemai garam dengan cara manual satu-satu, ada juga loh cara lainnya. Yaps, dengan menggunakan pesawat yang memiliki area tampungan garam. Bedanya nih, dalam proses menyemai, tim cukup mengetuk-ngetuk tampungan garam agar bisa disebar secara sempurna. OMG! Besti, untuk mewujudkan modifikasi cuaca ini perlu kerjasama 4 pihak. Yaps, BMKG, BNPB, BRIN, dan juga TNI AU. Jadi objek target modifikasi cuaca ini adalah awan jenis cumulus. Awan jenis cumulus ini adalah awan yang banyak mengandung uap air. Secara visual kalau kita lihat dia bentuknya seperti kembang kol, seperti brokoli. Kemarau yang terjadi ini intensitasnya lebih kering dibandingkan normalnya, begitu. Ini yang membuat awan-awan konvektif, awan-awan cumulus ini jarang sekali kita temui di wilayah Jakarta. Ya, bener banget tuh Besti. Kemarau yang lebih kering menjadi penyebab tim modifikasi cuaca nggak kesulitan. So, harus mencari awan cumulus lain yang letaknya tuh berada di area areografis atau pegunungan seperti wilayah Bogor dan sekitarnya. Besti, pada penasaran gak sih garam yang dipakai ini garam apa ya? Itu garam biasa, garam dapur biasa, NaCl ya, yang kita beri perlakuan khusus. Dia diproses dengan digiling beberapa kali, kemudian dipanaskan dalam suhu tertentu sehingga kemudian dicampur dengan bahan anti gumpal. Besti, selain garam untuk modifikasi cuaca agar hujan, ada juga upaya penyemprotan water mist yang dilakukan di udara dan juga di darat nih Besti. Metode water mist spraying menggunakan armada pesawat Cessna untuk merontokkan polutan di udara. Dalam satu hari pesawat ini melakukan 4 kali sorti atau 4 kali penyemprotan di wilayah Jakarta loh. Nah, kalau di darat, ya water mist juga dilakukan di jalan raya oleh pihak Dinas Lingkungan Hidup dan juga tim Damkar Pemprov DKI. Harapannya sih penyemprotan air ini bisa menurunkan kadar particulate matter atau PM2,5 yang terkandung dalam polusi udara. Masih soal water mist nih Besti, ada usulan baru untuk memasang alat yang disebut dengan water mist generator pada gedung-gedung tinggi di DKI Jakarta. Tapi masalahnya nih Besti, alatnya tuh nggak murah loh, yakni seharga 50 juta rupiah. OMG! Sejauh ini baru beberapa gedung yang memiliki water mist generator. Salah satunya gedung Balai Kota Pemprov DKI Jakarta, dan sementara ini baru ada 2 alat nih yang terpasang dan diaktifkan setiap harinya.
water mist generator nih yang ada di Balai Kota. Untuk sekarang sih baru ada 2, kedepannya akan ditambah lagi. Yang bikin OMG nih Besti, itu adalah air yang digunakan. Itu sekitar 1.200 liter untuk 2 jam nih Besti. Kalau nggak kebayang 1.200 liter sebanyak apa, itu sekitar 63 galon air mineral yang ukurannya 19 liter itu loh. Banyak banget ya. Water mist generator ini dinyalakan setiap hari pada pagi dan sore hari, Besti. Water mist ini tuh menyemprotkan partikel air berukuran nano yang diharapkan lebih bisa menurunkan kadar polusi di Jakarta. Wih, keren ya, Besti. Besti, karena ini ada di lantai 21, atasnya lagi berarti sekitar 22. Nah ini untuk spraynya itu kan bentuknya mist ya Besti ya, jadi cukup ringan gitu. Nah untuk semburan airnya itu ya tergantung arah angin. Kadang kalau kita lagi ada di belakangnya juga bisa basah. Oh iya Besti, kabarnya sih nantinya setiap gedung tinggi di Jakarta tuh wajib punya water mist generator seperti ini. Tapi apa polusi bisa teratasi ya Besti? Soalnya kan listrik yang dipakai generator water mist juga cukup besar, perlu daya sekitar 2000 watt per sesi penyemprotan loh. Wih, gede banget kan? Kalikan aja tuh dengan jumlah gedung tinggi di Jakarta ya. Tingginya kebutuhan listrik ini tentu harus ditopang pula sama kapasitas pembangkit listriknya kan Besti. Padahal salah satu yang diduga biang kerok polusi di Jakarta adalah sistem pembakaran batubara PLTU-nya. Ya jadi kayak jeruk makan jeruk kan Besti. OMG. Nah ini yang sedang kami koordinasikan dengan BRIN karena memang selama ini BRIN lah yang membuat alat tersebut sehingga memang diharapkan BRIN bisa sesegera mungkin untuk menetapkan bahwa memang alat tersebut yang akan menjadi standarisasi water mist bagi seluruh gedung di Jakarta. Kalau yang di data kami gedung yang di atas 8 lantai itu ada sekitar 1.300. Besti, untuk menekan polusi di Jakarta bukan hal yang instan ya, perlu proses dan waktu. Gak ketinggalan perlu konsistensi dari semua pihak dengan memikirkan dampak-dampak lain yang timbul. Mudah-mudahan polusi Jakarta bisa segera teratasi ya Besti. Itu dia usaha-usaha yang sudah dilakukan Besti. Usaha dari udara, usaha di darat, bahkan usaha di atas gedung. Nah, tapi balik lagi Besti, usaha yang paling penting adalah usaha dari pemerintah dan juga kita. Oke deh, kalau gitu Cek Fakta sampai di sini dulu dan sampai jumpa di Cek Fakta berikutnya. Dah Besti.